Oke, nah jadi kali ini aku akan menjawab keempat soal ini. Nah, jadi untuk nomor 1, pertanyaannya yaitu urutkan unsur-unsur berikut berdasarkan kenaikan jari-jari atom. Nah, untuk cara menjawab nomor 1 berarti caranya ialah kita harus mengetahui posisi dari setiap unsur yang ada ini, apakah dia terletak pada satu periode, ataukah unsur-unsur ini dia terletak pada satu golongan gitu. Nah, jadi di sini kan disuruhnya untuk mengurutkan dari berdasarkan kenaikan jari-jari atom. Nah, berarti diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Nah, di sini kan ada AL, habis itu ada SI, ada P, ada K, ada CA. Nah, berarti kita harus tahu konfigurasi dari elektron ini. Setelah kita mengetahui konfigurasi elektron kan kita bisa mengetahui letak dari golongan dan periode dari setiap unsur yang ini gitu. Di sini Al itu nomor atomnya 13, terus Si itu 14, P itu 15, terus K itu 19, C itu 20. Nah, kita pakai konfigurasi yang mudah aja, yaitu konfigurasi dari Niels Bohr. Berarti untuk 13 Al, 283. Nah, untuk 283 berarti Al dia terletak pada golongan 3A. Gitu kan, berarti dia golongan 3A. Terus dia itu terletak pada periode ke-3. Karena kan subkulit di sini kan ada KLM, berarti periode ke-3. Nah, terus untuk 14 SI berarti 284 gitu. 15P berarti 285, 19K berarti 2881, 20CA berarti 2882. Nah, untuk penentuan golongannya, kalau untuk SI berarti dia terletak pada golongan 4A, terus dia itu terletak pada periode ke-3. 1, 2, 3 gitu. Terus untuk 15P berarti dia terletak pada golongan 5. Terus dia itu terletak pada periode ke-3, 1, 2, 3. Terus untuk 19K berarti di sini kan 1. Nah, berarti dia terletak pada golongan 1A, terus dia pada periode ke-4. Nih, 1, 2, 3, 4. Terus untuk 20CA karena elektron terakhirnya 2 berarti 2A, terus dia itu terletak pada periode ke-4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita udah tahu letak dari setiap unsur yang ada gitu. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Al, Si, dan P dia itu terletak pada satu periode yang sama, yaitu terletak pada periode ke-3. Nah, terus untuk K dan Ca, dia itu terletak pada periode yang sama, yaitu terletak pada periode ke-4. Nah, selanjutnya yaitu kalau misalkan untuk 13, kalau misalkan untuk periode kan berarti dia itu ada di kayak sejajar gitu kan, kayak misalkan periode berarti kan gini. Nah, kalau misalkan kayak gini berarti untuk Al, Si, dan P dia akan terletak pada periode ke-3. Nah, berarti misal aja kita kayak pemisalan aja untuk gambar dari sistem periode unsur, berarti anggap aja ini untuk periode 1, terus ini untuk periode 2, terus yang ini untuk periode ke-3. Nah, terus jadi misal ini kan semakin ke kanan. Nah, periode kan akan semakin ke kanan kan, berarti anggap aja letak dari Al itu ada di sini, terus letak dari Si itu ada di sini, terus letak dari P itu ada di sini. Nah, berarti kita udah tahu letak dari masing-masing unsur yang Al, Si, dan P. Berarti sisa K dan Ca. Nah, K dan Ca di sini nih dia terletak pada periode ke-4 gitu. Nah, karena dia terletak pada periode ke-4 berarti otomatis kita harus buat periode ke-4 lagi di sini. Nah, terus di sini kan dia kan terletak pada golongan 1 dan 2. Nah, golongan 1 dan 2 kan berarti dia kan terletak itu di bagian kiri kan, di sini. Nih. Berarti kita misal di sini yaitu K,
terus kita misal di sini yaitu CA gitu. Oke, jadi setelah kita udah tahu letak dari setiap unsur ini di dalam sistem periodik unsur, nah berarti gampang aja. Terus kita tinggal mengingat ciri-ciri dari jari-jari atom jika dalam tabel periodik unsur kan berarti dari kiri ke kanan dalam satu periode dari kiri ke kanan berarti jari-jari atomnya akan semakin besar atau kecil. Gimana ya? Nih. Kalau misalkan jari-jari atom itu dia itu dalam satu periode dia itu dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Jadi kayak misal dari sini dari kiri ke sini sampai ke kanan dia itu akan semakin kecil. Berarti dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Terus kalau misalkan sifatnya itu dari dalam satu golongan dia dari atas ke bawah, berarti dia itu nantinya akan semakin besar jari-jari atomnya gitu. Nah, berarti kan yang tadi di soalnya itu pertanyaannya urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, berarti kita tinggal lihat aja. Kalau misalkan di sini kan dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Nah, berarti di sini untuk AL, SI, dan P yang paling di kanan itu kan P. Nah, berarti P ini yang paling kecil. Berarti selanjutnya P, SI, AL gitu. Berarti urutan dari yang terkecil itu ialah ganti warna di ini. Berarti urutannya itu dari P, SI, terus AL. Nah, selanjutnya untuk K dan CA. K dan CA ini kan dia juga terletak dalam satu periode. Nah, terus untuk K dan CA ini dia kan kalau misal dalam satu periode itu kan dari kiri ke kanan akan semakin kecil nih. Nah, berarti dari sini ke sini untuk antara K dan CA berarti yang paling kecil itu ialah CA karena CA di bagian kanan. Nah, berarti selanjutnya yaitu CA terus K gitu. Udah kayak gitu aja urutannya. Berarti urutannya itu P, SI, AL, CA terus K. Gitu. Karena caranya juga kayak gini. Kalian lihat aja di sini kan dalam satu periode dalam satu golongan dari atas ke bawah kan akan semakin besar. Otomatis K dan CA ini kan dia kan yang paling di bawah. Berarti nantinya itu dia itu yang paling besar. Makanya K yang paling besar. Terus mengapa K dan CA ini kan sama-sama terletak di bawah. Nah, tapi mengapa K yang paling besar? Karena untuk dari kiri ke kanan kan dia akan semakin kecil jika semakin ke kanan. Nah, terus K di sini kan dia kan di sebelah kiri. Otomatis nanti K-nya itu yang paling besar. Gitu. Berarti urutannya itu P, SI, AL, CA, K.